Profesi selanjutnya yang saya kira ini akan hilang, yaitu di bidang pendidikan. Dalam hal ini ya guru dan dosen. Dosen saya prediksi ini juga akan tergerus oleh zaman ya. Saya merasakan beberapa tanda ataupun beberapa indikator bahwa profesi ini sebetulnya diprediksi mungkin dalam beberapa tahun ke depan itu bisa mulai hilang gitu atau digantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Afan. Di video kali ini saya coba bahas tentang prediksi saya yang saya tangkap dari beberapa kejadian beberapa tahun ini gitu ya. Profesi yang saya prediksi ini akan hilang gitu ya, mungkin dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama gitu. Jadi memang kalau kita berkaca ke belakang, ini juga sebetulnya pernah terjadi beberapa profesi itu menggeser gitu ya. Misalnya saya selalu ingat dulu itu zaman kuliah itu teman-teman itu juga banyak yang menginginkan gitu pekerjaan idamannya itu ya kerja di loket pintu tol gitu. Dan ternyata saat ini sudah tidak membutuhkan lagi orang itu sisi manusia di pintu tol itu sudah menggunakan kartu e-tol kan, sehingga profesi itu juga menjadi hilang gitu kan, yang dulu sempat diidam-idamkan gitu ya sama pencari kerja, kemudian profesi ini menjadi hilang. Dan banyak mungkin kalau dicari referensi yang lain itu juga sama, jadi banyak yang profesi menghilang atau diganti gitu ya. Nah, saat ini juga fenomena YouTuber juga kalau menurut saya itu sudah menjadi profesi tersendiri dan merupakan profesi baru gitu, karena dari beberapa yang saya amati juga yang YouTuber besar itu sudah menjadi profesi dan juga membuka lapangan pekerjaan baru gitu ya. Jadi mindset orang bekerja itu sudah mulai bergeser gitu. Saya kira seorang YouTuber bukan hanya sekedar hobi, tapi itu sudah menjadi pekerjaan karena dia sudah hidup di situ dan juga mendapatkan rezekinya juga dari situ gitu. Jadi ini merupakan fenomena baru. Kemudian selebgram juga, kemudian sekarang ada lagi TikTok gitu dan segala macam. Nah, ini juga merupakan profesi-profesi baru, sehingga dari hal ini juga muncul pekerjaan baru juga, seperti misalnya konten kreator, kemudian ada manajemen konten media sosial, itu juga pekerjaan yang baru dan saya kira itu juga menjadi hal yang sangat dibutuhkan di masa ini gitu ya. Kemudian juga banyak lagi lah gitu kalau saya referensi gitu. Nah, profesi yang menurut saya prediksi dalam waktu tidak terlalu lama mungkin ini akan menghilang ya, salah satunya adalah yang pekerja bank. Dalam hal ini mungkin tellernya gitu atau front office-nya atau apa gitu kan. Itu saya kira akan menghilang atau digantikan dengan konsep dengan dompet elektronik misalnya saat ini. Jadi orang sudah tidak perlu lagi mengantri ke bank, orang tidak perlu lagi misalnya membuka rekening di bank gitu, tetapi cukup menggunakan dompet elektronik. Kemungkinan saya prediksi bank itu butuh mungkin hanya beberapa orang manajemennya, kemudian membuka ATM di tiap tempat gitu untuk pencairan konversi ke digital ke cash ya gitu. Sehingga nih orang-orang yang bekerja di bank juga saya kira menurut prediksi saya gitu ya, ini tidak terlalu aman juga profesinya gitu. Itu diantaranya. Profesi selanjutnya yang saya kira ini akan hilang, yaitu di bidang pendidikan. Dalam hal ini ya guru dan dosen. Dosen saya prediksi ini juga akan tergerus oleh zaman ya. Saya merasakan
beberapa tanda ataupun beberapa indikator bahwa profesi ini sebetulnya diprediksi mungkin dalam beberapa tahun ke depan itu bisa mulai hilang gitu atau digantikan. Seperti begini, aplikasi atau startup seperti Ruang Guru itu seperti, kalau saya tangkap, itu seperti prototipe untuk bagaimana menyelenggarakan pendidikan. Seolah-olah memang kondisinya kita dipaksakan untuk menggunakan itu gitu loh, meskipun tidak harus Ruang Guru ya, tapi ke depan itu saya prediksi akan lebih banyak platform-platform dan juga startup yang sejenis gitu. Nah, konsepnya saya prediksi misalnya sekolah ataupun kampus mungkin itu akan tidak ada tempatnya, ataupun kalau ada tempatnya ya hanya kantor manajemennya atau rektoratnya saja, atau kalau sekolah ya kantor gurunya saja gitu. Tetapi secara teknis pembelajaran kemungkinan yang digunakan itu konsepnya hampir sama dengan Ruang Guru, seperti itu. Jadi lebih ke tutorial, kemudian lebih ke daring gitu. Makanya saya kira kita tidak bisa mengeluh bahwa atau menganggap bahwa pembelajaran daring itu tidak efektif, tetapi seolah-olah memang kita dipaksa untuk membiasakan diri bagaimana cara belajar efektif menggunakan daring atau dengan konsep tutorial gitu. Karena pada akhirnya mungkin ini bisa di waktu dekat atau mungkin dalam waktu yang lama, profesi guru hilang kemudian diganti dengan orang itu hanya cukup membuka website atau startup untuk belajar, dan kemudian dia bisa bebas memilih orangnya, gurunya atau dosennya, mata kuliahnya. Kemudian dalam setiap mata kuliah itu, setiap kurikulumnya nanti saya prediksi itu akan beberapa berisi video materi ataupun acara-acara atau agenda-agenda yang akan diselenggarakan gitu kan, untuk pembelajarannya gitu. Dan kemudian ketika itu nilainya langsung keluar, dan ketika kurikulum itu selesai kemungkinan itu langsung muncul download ijazah dengan legalitasnya, kemungkinan saya prediksi itu menggunakan barcode. Jadi barcode, bukan lagi nomor ijazah tapi menggunakan barcode. Nah itu juga saya prediksi jika gejalanya seperti ini sih ya, profesi guru dan dosen saya kira kita harus terbuka ya, open mind. Ini kemungkinan akan hilang, sehingga ini juga saya kira saya sendiri gitu ya, dan mungkin kalian bagi seorang yang berprofesi guru atau yang berprofesi dosen juga, ini juga menjadi introspeksi kita sendiri gitu. Kita harus open mind terhadap kemajuan teknologi, kemajuan yang ada, kemudian startup dan penggunaan segala macam. Kita tidak bisa lagi berpikir konsep pembelajaran seperti yang pernah kita alami dahulu gitu. Karena saya kira ini zamannya udah berubah, dan perubahan zaman yang sangat cepat ini memaksa kita itu memanfaatkan semua sarana dan prasarana yang ada atau resource yang ada saat ini untuk tetap menyelenggarakan pendidikan atau pembelajaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan sih bermanfaat, dan ini mudah-mudahan bisa membuka pikiran teman-teman sekalian, dan terkhususnya membuka pikiran saya kaitan dengan profesi saya saat ini gitu kan. Jadi tetap sehat, tetap semangat, sampai bertemu di video selanjutnya.